Semeton, Buleleng, saksikan Bikom, Bincang Komunikasi, sebuah program dari Pemka Buleleng melalui Dinas Kominfo Santin yang akan mengulik topik terkait pembangunan dan kemajuan Bumi Panji Sakti dari narasumber yang terpercaya. Satu episode setiap minggunya. Stay tune di channel YouTube Pemka Buleleng. Bikom, Bincang Komunikasi. Hai sahabat Buleleng, bertemu kembali dalam Bikom, Bincang Komunikasi, sebuah podcast resmi milik pemerintah Kabupaten Buleleng yang akan mengulik topik tentang pembangunan di Bumi Panji Sakti. Bersama saya Dewi Lestari dan rekan saya Chandra Asih. Kali ini kita akan mengulik topik tentang Balawista atau Badan Penyelamatan Wisata Tirta. Seperti yang sahabat Buleleng tahu bahwa sebagian besar dari Kabupaten Buleleng ini terdiri dari garis pantai ya. Jadi untuk destinasi wisata yang digemari itu tentu adalah wisata Tirta. Nah, keselamatan wisatawan itu tidak lepas dari peran Balawista. Sahabat Buleleng yang bertanya-tanya bagaimana eksistensi Balawista di Kabupaten Buleleng, kita sudah mendatangkan narasumber yang berkompeten untuk menjawab pertanyaan sahabat Buleleng. Nah, Chandra boleh dibacakan dulu CV-nya, siapakah narasumber kita? Baik, kita langsung saja sapa narasumber kita, Dr. Insinyur Agus Dharma MT. Beliau selaku Sekretaris Jenderal Balawista Indonesia dan Ketua Balawista Sangsit Buleleng. Beliau lahir di Denpasar pada 1 Agustus 1965, di mana memiliki riwayat Balawista. Yang pertama yaitu Bronze Mendeleev Balawista Badung dan The Bronze Certificate, dan yang ketiga ada instruktur, yang keempat ada Ketua Balawista. Baik Bapak, selamat pagi Bapak. Selamat pagi sahabat-sahabat semuanya untuk daerah Panji Sakti. Iya, terima kasih. Bapak, yang selanjutnya itu ada M. Triana Sari, MM itu PFG, selaku Sekretaris Balawista Sangsit Buleleng. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi semua. Kita langsung saja Bu Dewi ya? Oke, boleh langsung saja ke pertanyaan yang pertama. Oke, nah Bapak Agus sebelumnya terima kasih dan Ibu Nana sudah berkenan untuk hadir di Bikom, dan tentu sahabat Buleleng juga beberapa sudah mengenal peran serta eksistensi dari Balawista. Nah, kami di Bikom ini akan mengulik topik tentang Balawista. Boleh diceritakan sedikit Bapak, mungkin dari Bapak Agus dulu nih, apa sih yang menjadi motivasi awal Bapak untuk tergabung di Balawista Buleleng ini? Baik, jadi senang sekali ya bisa mengulik ya, ini istilahnya mengulik ya, kita memberikan informasi. Jadi benar sekali ya, motivasi ini penting sekali ya untuk kita bisa eksis seperti sekarang ini ya. Jadi kita harus punya motivasi yang paling dalam itu istilahnya ya. Nah, tentunya di sini kami ya sebagai pengembang istilahnya awal daripada Balawista yang kami dulu ikuti pelatihannya tahun 1991. Mungkin Mbak Dewi sudah lahir apa belum? Jadi cukup lama ya kami sudah mengenal Balawista, karena Balawista itu sendiri sudah didirikan sejak tahun 1972 gitu ya, di Kabupaten Bandung ya. Jadi kami baru tahun 91 itu melakukan training di sana. Nah, dengan kesempatan ini tentunya kami mengembangkan Balawista itu di Buleleng gitu ya, ada kesempatan juga. Nah, motivasinya tentunya adalah bagaimana kita dengan dibekali dengan keterampilan. Nah, ini harus ada bekal keterampilan sehingga bisa menolong diri sendiri dan orang lain. Itu motivasinya dulu. Jadi kita berusaha untuk bisa menolong orang lain dalam kondisi daruratnya gitu. Mereka mengalami masalah emergensian begitu. Nah, bagaimana kita motivasi ini ya paling tidak adalah berdasarkan kemanusiaan. Nah, itu yang penting dulu, ada rasa kemanusiaan agar
dasar daripada pertolongan kita lakukan itu dengan sukarela gitu ya, dengan semangat dan sebagainya. Kemudian motivasinya juga adalah untuk melindungi masyarakat ya. Jadi ini setelah kita dibekali pengetahuan ya, nah kita tahu potensi bahaya itu, sehingga kita juga melindungi masyarakat. Kadang masyarakat tidak mengerti apa itu bahaya dan sebagainya. Nah kemudian mereka melakukan hal-hal yang itu lebih ke prevention. Kemudian motivasi lain juga adalah sebenarnya untuk pengembangan diri ya. Jadi anak-anak muda sekarang ini sangat bagus sekali sebenarnya kita ditempa fisik dan mental kita untuk berolahraga sebenarnya. Di samping kita bisa menolong orang. Nah kemudian juga untuk kepuasan diri. Jadi kadang kalau kita sudah selesai menolong itu rasanya seperti gimana ya, apalagi hidup begitu ya. Iya, betul. Nah ini nggak bisa dibayar dengan apapun gitu ya. Jadi kepuasan ini seperti anugerah begitu ya. Nah ibarat kalau lahir kembali itu rasanya bisa menghidupkan orang itu. Nah itulah kepuasannya. Tidak semua orang mungkin yang sama seperti ini. Nah itulah motivasi-motivasi, dan juga ada juga kita berkontribusi kepada lokal gitu ya. Jadi bagaimana kita bisa berkontribusi di dalam wilayah kita, umpamanya begitu seperti sekarang di Buleleng ini, kita bisa mengajak nelayan ya untuk membuat sebuah komunitas ini dengan apa yang kita punyai gitu ya. Nah kita berbagi pengetahuan itu di sana gitu. Jadi motivasi ini akan, nah tidak itu juga ya. Jadi kebalawistaan ini sebenarnya lingkupnya lokal ya, tapi sebenarnya internasional. Iya, betul. Nah itu, jadi keluarga kita di luar negeri juga melakukan kegiatan yang sama seperti apa yang kita lakukan di sini. Nah tentunya itu ada standar-standar yang harus kita ikuti nantinya. Ya mungkin nanti banyak hal sih yang bisa kita lakukan sebenarnya sebagai seorang balawista atau lifeguard ya, tidak hanya di pantai dan sebagainya, tapi juga ketika di jalan gitu ya. Ya sama kayak saya dulu waktu SMA ikut PMR atau PMI lah gitu ya. Kemudian ikut kegiatan pecinta lingkungan gitu ya. Nah di lifeguard ini juga diperkenalkan seperti itu. Jadi kita memahami karakteristik kawasan itu sendiri. Baik, berarti berawal dari Badung dulu ya Pak ya, Balawista Badung dulu, kemudian baru dibentuk di Buleleng ya Pak ya. Nah untuk saat ini anggotanya bagaimana Pak? Baik, jadi kami mulai tahun 2015 ya di Buleleng. Jadi Buleleng ini kami melihat sejak kecil itu sudah terkenal dengan lumba-lumbanya begitu. Jadi lumba-lumba ini ada di kawasan perairan begitu ya. Di samping itu juga ternyata banyak daerah-daerah yang mempunyai air terjun, dan itu sangat wisata alamnya sangat memukau sekali begitu ya. Nah ternyata setelah kami telusuri begitu ya, itu tidak ada lifeguardnya gitu ya. Nah memang sebagian dari masyarakat itu ya, tidak semua ya, itu memang ada pelatihan-pelatihan yang diberikan oleh instansi-instansi yang memang berkaitan dengan kedaruratan begitu. Tapi secara spesifik begitu, secara spesifiknya untuk di wisata airnya terutama itu mungkin perlu dikembangkan begitu ya. Nah jadi ada hal-hal yang memang kita ambil kegiatan itu secara spesifik, sehingga setiap situasi yang nantinya berakibat fatal gitu, nah kita sudah bisa antisipasi begitu, langsung begitu ya, tidak menunggu gitu ya, setelah hilang baru dicari, itu tidak. Nah kami memang tugasnya seperti itu. Nah dari tahun 2015 inilah ya kami melatih ini ya, karena kami kebetulan juga dari desa begitu ya. Nah yang kami pilih memang desa Sangsit begitu awalnya gitu ya. Nah untuk menjadi seorang lifeguard itu tidak serta-merta langsung mengikuti latihan, kemudian mendapatkan sertifikat. Nah ini perlu juga diperhatikan kepada sahabat-sahabat kita di Panji Sakti, bahwa kegiatan itu adalah melalui proses ya.
Yang tidak bisa berenang, kita ajarkan berenang gitu ya. Ya paling tidak basic-basic dasar berenang itu kita ajarkan ya. Bukan berarti kita mengajarkan dia menjadi atlet, tidak ya, tapi dia bisa berenang. Karena itu syarat ya. Minimal 25 meter ya. Minimal dulu ya. Jadi untuk basic ini keberhasilan kita itu adalah bisa mengajarkan, melatih mereka bisa berenang. Ya tentunya ngambang juga ya, ngambang. Nah kemudian dari 2015 itu selama setahun kami latih ya, setiap minggu kita latihan itu untuk mempersiapkan pelatihan selama 5 hari gitu ya. Jadi pelatihannya selama 5 hari. Nah selama 5 hari inilah baru diberikan sertifikasinya gitu ya. Entah dia levelnya bisa menyelesaikan 400 meter selama 8 menit dalam kolam renang, berenangnya, ataukah 200 meter dia 5 menit gitu, atau kurang dari itu. Nah ini akan kita lihat levelnya mereka, sehingga ketika selama 5 hari mengikuti pelatihan itu, nah mereka sudah mengetahui nanti sampai di mana levelnya mereka gitu. Nah inilah akhirnya biasa ya kalau di desa itu kalau sesuatu yang baru itu pasti rame ya. Kita didik mereka itu pertamanya rame, kemudian makin lama makin berkurang. Kalau sudah di kolam renangnya rame gitu ya, karena kita memang siapkan untuk makan dan sebagainya gitu, karena untuk menarik biar mereka bisa ikut begitu ya. Nah kemudian ketika pelatihan dari sekitar 60 gitu ya, pertamanya 100 kemudian turun 60, akhirnya yang ikut latihan itu 22 orang. Dari banyaknya orang itu dilihat karena ternyata kok sulit juga jadi balawista, mungkin begitu kali ya. Padahal mereka kalau tidak bisa berenang sesuai dengan requirement itu, ya berenang bisa, terus kemudian ngambang bisa, tapi tidak sesuai dengan kekuatannya begitu ya. Nah mereka juga sebenarnya masuk kategori 3 gitu ya. Jadi resuscitation gitu ya, level istilahnya. Dia bisa first aid, yang memang kita juga perlukan gitu. Dia bisa first aid dengan CPR gitu. Nah mengingat kecelakaan di air itu Mbak, jadi itu waktunya hanya kita memberikan pertolongan 3 menit. 3 menit ya? 3 menit itu pertolongannya, harus sudah melakukan sesuatu kalau mereka tidak bernapas dan sebagainya. Lebih dari 4 atau sampai 6 menit itu sudah mulai ada kerusakan otak, begitu. Nah, kemudian setelah itu ya mulailah kerusakan otak itu sendiri. Kalaupun sudah bisa direcover, itu memang harus dirujuk mereka ke rumah sakit untuk menyatakan bahwa dia betul-betul sehat. Nah ibaratnya seperti kita kecelakaan begitu Mbak. Kalau di jalan tangan kita hilang, kaki kita hilang, kepalanya ternyata masih bisa teriak-teriak ya, betul ya. Nah sebaliknya kalau di air, waktu sudah membatasi, badannya lengkap, tapi ada satu yang hilang. Kira-kira apa itu ya? Satunya yang hilang. Ya nyawanya yang hilang. Ya itu yang kami sangat concern sekali. Jadi untuk kecelakaan musibah di air, tenggelam dan sebagainya itu berjalan berdasarkan waktu. Sehingga keberadaan balawista ini, karena balawista itu kan mengawasi dia. Setiap kegiatan yang ada di pantai diawasi. Nah itulah yang akhirnya mereka bisa tolong dalam waktu yang singkat itu gitu ya. Bukan berarti kita harus cepat-cepat gotong mereka kemudian evakuasi bahwa dirujuk ke rumah sakit begitu ya, atau fasilitas kesehatan terdekat gitu ya. Bukan seperti itu sebenarnya. Justru pertolongan pertama ini sangat krusial ya. Keberhasilan daripada korban itu untuk bisa hidup kembali setelah dia tenggelam itu ada memang pertolongan pertama itu. Nah itu jadi cukup panjang ceritanya ya. Jadi
Nah syukurnya kami tahun 2016 itu ya kita bisa mendapatkan dana itu dari pemerintah Dikti ya. Jadi kami carikan kebetulan kami di kampus ya. Kemudian kita bisa mendatangkan 2 instruktur juga dari pendiri Balawista Indonesia, dan kemudian mereka melatih kita selama 5 hari. Dan Astungkare ya, karena fisik dan sebagainya memang mereka semuanya nelayan gitu ya. Ya, mereka bisa berenang dan kemudian fisiknya kuat-kuat. Astungkare kita dapat 5 bronze. 5 bronze itu kategori yang paling tinggi lah dalam pelatihan. Dia bisa berenang 400 meter selama 8 menit. Jadi lebih dari itu turun di tingkat di bawahnya begitu. Luar biasa sekali Pak. Untuk Balawista ini sendiri memang perannya itu luar biasa sekali Pak sebagai penyelamatan. Nah, yang ke Bu Nana dulu Niki. Ibu selaku sekretaris dari Balawista. Nah, untuk kerjasama Balawista Sangsit Niki dengan pemerintah terkait khususnya Pemka Buleleng pun apa Niki? Oke, baik, terima kasih Mbak Dewi. Dalam rangka mensosialisasikan keberadaan Balawista, kami mengadakan kerjasama ya dengan beberapa instansi ya di wilayah Kabupaten Buleleng. Yang pertama adalah dengan Dinas Pariwisata tentunya ya. Kami melaksanakan kegiatan pelatihan itu setiap tahun ya Pak Agus ya. Kita mengundang sekitar 40 orang dari masing-masing desa, terutama yang berkaitan dengan aktivitas wisata air. Kita bekerja sama. Jadi pelatihan ini juga mendatangkan tim dari Balawista Badung, sehingga mereka benar-benar layak ya, pelatihannya memang benar-benar serius yang membutuhkan sekitar 5 hari, kalau tidak salah 4 sampai 5 hari kegiatan baik teori maupun praktik. Kemudian kami juga bekerja sama tentu dengan komponen-komponen masyarakat, kelompok-kelompok masyarakat di pesisir, dengan Pokmakwas, kemudian dengan asosiasi-asosiasi seperti diving, demikian juga dengan kampus. Sebenarnya kami adalah juga dosen ya, saya di Universitas Pendidikan Ganesha dan Pak Agus di Universitas Udayana. Kami sering bekerja sama dengan LPPM kampus kami untuk mengadakan pelatihan, bantuan pendanaan ya, itu sering kami lakukan. Kemudian kami juga bekerja sama dengan media ya, dengan media untuk meliput kegiatan-kegiatan yang kami lakukan. Dengan sekolah-sekolah kami melakukan kegiatan pelatihan untuk anak-anak ya, untuk meningkatkan kesadaran mengenai keamanan berwisata di pantai ya. Lumayan banyak pesertanya, sekitar 50 orang ya, dari anak-anak umumnya di pesisir pantai. Kemudian kami juga melakukan roadshow ke sekolah-sekolah, karena banyak juga kejadian di mana teenager sering remaja-remaja sering bermain ke pantai, mungkin pacaran segala macam. Terjadi kasus gitu ya, mungkin ngambek segala macam. Nah, ini awareness mengenai keamanan berwisata di pantai juga perlu ditingkatkan. Oleh karenanya kami juga bekerja sama dengan kampus kami mengadakan pelatihan dan roadshow ke sekolah-sekolah untuk meningkatkan kesadaran mereka. Sejauh ini dengan instansi-instansi tersebut kami bekerja sama. Cukup banyak juga instansi yang bekerja sama. Iya, betul. Nah, untuk Bu Nana, seberapa penting sih peran Balawista Buleleng dalam menjaga keselamatan para pengunjung di sekitar wilayah kita di Buleleng? Karena seperti yang Bu Nana tahu kan banyak sekali wisatawan yang ada berkunjung ke Buleleng. Betul. Iya, memang mungkin sebagian orang berpikir bahwa Balawista itu belum sangat perlu ya di Buleleng ya, karena kenapa? Karakteristik airnya kan mungkin landai, maksudnya tenang begitu ya. Tapi bukan tidak berarti itu tidak bahaya, tidak mengintip begitu ya. Betul. Karena ini juga sangat ditentukan oleh perilaku pengunjung. Ya, perilaku pengunjung yang beraktivitas di pantai, mungkin mereka tidak memiliki kemampuan berenang, itu contohnya. Kemudian kemampuan membantu mungkin temannya yang mengalami kecelakaan dan sebagainya. Jadi menurut kami keberadaan Balawista di Buleleng yang
memang tadi disebutkan notabene memiliki pantai, pesisir pantai terpanjang, itu sangat signifikan, sangat penting ya. Karena mungkin kalau tamu ya malam-malam mungkin dia mabuk gitu ya, atau pagi-pagi sekali dia dalam keadaan setengah sadar masuk ke laut, itu juga menimbulkan bahaya. Jadi tadi disampaikan Pak Agus, kami Balawista mengawasi aktivitas di pantai. Kami memantau begitu ya. Mungkin karakteristik airnya atau lautnya sendiri mungkin berbeda dengan yang lain, mungkin di tempat lain berombak segala macam, mungkin arusnya lebih keras dan segala macam, tetapi perilaku-perilaku ini juga memunculkan bahaya-bahaya juga yang perlu kita waspadai. Jadi sangat signifikan, sangat penting keberadaan Balawista. Oleh karenanya kami berkomitmen dengan Dinas Pariwisata untuk terus melakukan pelatihan-pelatihan dan penyegaran-penyegaran, sehingga dari ujung barat ke timur itu pantai di pesisir Buleleng sudah mendapat pengawasan. Artinya orang-orang yang berkecimpung di dalam wisata air itu memiliki pengetahuan dan keterampilan. Dan kami juga kerjasama dengan Pol Air ya, Pak Pol Air UUD ya, dengan dalam Basarnas ya, dengan BPPD juga. Nah, untuk mengenai kerjasama dengan beberapa instansi dan pemerintah juga, ada bagaimana sih cara membangun koordinasi dengan dari antara Balawista Buleleng dengan pihak lainnya? Ya, jadi kami melakukan koordinasi dalam bentuk pertukaran informasi ya. Jadi kalau misalnya kemarin beberapa hari yang lalu ada kecelakaan, ada mayat di Pantai Penimbangan, Pantai Sangsit kalau tidak salah. Kami melakukan dimanapun posisi kami selalu pantau dan koordinasi langsung dengan unit-unit terkait, sudah sejauh mana penanganannya gitu ya. Dan kami juga bersama-sama melakukan evakuasi, bersama-sama melakukan penyelamatan, misalnya ada nelayan yang hilang ya. Jadi tidak pagi, tidak siang, tidak malam kami juga berupaya sekali untuk standby. Bahkan juga untuk hal-hal yang terkait dengan lingkungan pantai, seperti misalnya penyu yang sedang bertelur, bagaimana mengupayakan keselamatan. Kami juga bekerja sama dengan organisasi-organisasi terkait ya, dengan lingkungan hidup. Kami berbagi informasi dan mengadakan pelatihan bersama. Sering kami melakukan kunjungan ke sebuah desa dan bersama-sama memberikan sosialisasi, memberikan pengetahuan atau isu-isu apa yang perlu diwaspadai dalam berwisata di pantai. Ya. Oke, baik, terima kasih Bu Nana. Ya. Kita kembali ke Pak Agus dulu. Nah, Pak Agus, terkait dengan peralatan dan teknologi yang digunakan Balawista saat ini bagaimana, Pak? Baik, terima kasih ya. Jadi memang karena ini adalah skupnya desa gitu ya, tapi kita berusaha untuk melayani secara luas begitu ya. Memang peralatan ini menjadi sangat penting ya, sarana prasarananya ya. Nah di sini tentunya kita juga melengkapi peralatan dasar ya. Jadi kalau dalam musibah tenggelam itu konsepnya adalah tenggelam lawannya mengapung atau ngambang gitu ya. Nah itu konsepnya sebenarnya. Kalau kita bisa yang tenggelam itu mengambang, paling tidak kita bisa evakuasi mereka itu gitu ya. Jadi ketika dia ngambang kita evakuasi. Nah ini keselamatan dari korban ini bisa diharapkan bisa ini mereka selamat begitu. Nah peralatan ini tentunya adalah standar begitu ya, harusnya standar gitu ya. Nah kita memiliki yang namanya tube rescue ya. Tube rescue itu peralatan yang standar di seluruh dunia gitu ya, walaupun itu tidak baru gitu ya, tapi masih layak begitu ya. Nah ini yang kita pakai. Jadi tube rescue itu bisa mengikat orang gitu ya, orangnya tidak lepas gitu. Ketika kita dapatkan orangnya tidak lepas gitu. Nah ini terutama kegiatan-kegiatan biasanya pada saat ada ombaknya gitu ya. Kalau sudah berombak begitu biasanya kondisi korban itu ketika kita pegang itu bisa lepas gitu. Nah ketika lepas kita cari lagi, bisa juga ditarik arus dan sebagainya. Jadi kita bisa ikat ya. Ini bagusnya tube rescue itu ya. Nah kemudian ada yang kedua adalah alat yang namanya board rescue. Nah board rescue ini adalah kalau dibandingkan dengan tube rescue, board rescue ini kecepatannya lebih cepat dibanding
tube rescue begitu. Karena tube rescue itu adalah kita berenang gitu ya. Ya, tube-nya ngambang dia di belakang kita gitu ya. Kita lari, berenang, tube-nya di belakang. Tapi kalau dengan boat rescue, kita berada di atas boat. Nah, jadi seperti orang main surfing begitu ya, kita dayung. Nah, kecepatannya jauh lebih cepat daripada tube rescue itu. Nah, ini cukup panjang ya, hampir 3 meteran itu. Dan kita bisa mengevakuasi dengan gampang gitu ya. Kita menaikkan di dalam boat, kita dayung ke pinggir. Nah, tentunya kita setelah itu kita berkomunikasi dengan teman-teman yang ada di pinggir. Nah, kemudian ada juga kita punya rubber boot ya. Nah, rubber boot ini kita sebelum rubber boot itu kita punya jukung ya. Nah, jukung ini kita pakai untuk sebagai patroli lah gitu ya. Jadi kalau ada orang-orang yang berenang di area-area yang cukup bahaya begitu ya, nah mereka kita peringati saja bahwa ini bahaya, kalau bisa jangan berenang di sini gitu ya. Nah, jukung-jukung ini juga sangat efektif juga untuk membawa peralatan-peralatan ketika kita ingin mengawasi area-area lain gitu ya, ketika kita diminta begitu bantuannya gitu ya, kita juga gunakan jukung. Nah, kemudian akhirnya kita juga punya rubber boot ya. Cuman rubber boot ini mesinnya ya, mesin tempelnya hanya 5 PK. Jadi kecepatannya masih kurang, tapi efektif juga untuk dibandingkan tube rescue dengan boat rescue gitu ya. Kemudian mereka bisa mengangkut mes korban yang banyak gitu. Jadi kalau ada mungkin perahu tenggelam itu yang korbannya minta tolong banyak gitu. Nah, itu sangat efektif untuk yang seperti itu. Biasanya kadang-kadang kan ya area-area pelabuhan itu juga rawan untuk penumpang-penumpang kapal dan sebagainya yang mungkin juga bisa terbalik perahunya dan sebagainya. Nah, kemudian untuk peralatan yang lainnya ya secara personal ya masing-masing dilengkapi dengan peluit ya gitu ya, baju dan sebagainya, dan juga ada terurup namanya. Terurup itu tali ya. Jadi kita juga bisa melemparkan tali ya, walaupun tidak digunakan di pantai begitu ya. Tapi tali ini efektif juga untuk kita menolong orang yang masih sadar istilahnya. Tolong gitu, kita lemparkan tali itu, dia megang, kita tarik. Ya, jadi tidak harus kita berenang juga. Jadi cukup lumayan juga 15 meter. Jadi kalau kita berenang 15 meter dibanding kita melempar tali, nah itu efektifnya juga luar biasa itu. Jadi korban itu bisa tertolong. Nah, kemudian tidak hanya ada di di laut saja. Jadi wisata tirta ini sekarang kalau dilihat dari korban begitu ya. Nah, tentunya yang pertama itu banyak memang data statistiknya di laut ya. Kemudian yang kedua adalah di kolam renang. Nah, itu. Ya, yang ketiga adalah di air terjun. Nah, itu data statistik yang paling banyak yang kami kumpulkan dari tahun 2014 ya. Untuk di Buleleng ada ya Pak, pernah seperti itu pengalaman di kolam renang atau di Nggih. Jadi anggota kami memang kami latih juga dari apa yang tadi dibantu oleh dinas gitu ya. Kami justru mendapatkan, kami memilih memang tempat-tempat anggota yang kami latih itu dari wisata tirta itu. Jadi ada yang di kolam, ada yang di air terjun gitu ya, kita jadikan mereka, tapi tidak semua gitu ya, tidak semua. Mohon maaf ya, karena ini keterbatasan juga dana-dana yang diberikan kepada kami untuk bisa melatih mereka gitu ya. Nah, itu jadi, nah kemudian alat-alat memang kalau dibandingkan di laut, alat-alatnya lebih sederhana di kolam dan di air terjun gitu ya. Nah, itu yang mungkin kalau di laut yang memang paling banyak itu alatnya itu. Nah, kalau kami di Badung ya, dengan teman-teman kita di Badung begitu ya, Balawista Badung ya, kemudian dengan menjadi UPTD di sana ya, masuk dalam pemerintahan begitu.
itu sudah sampai jet ski gitu ya. Sudah jet ski. Jet ski ya. Jadi dengan jet ski itu wah, kecepatannya itu anggaplah kalau umpamanya kami punya posnya, ini kan tidak kejadian itu tidak mungkin di satu lokasi saja gitu ya. Nah tentunya ada di beberapa lokasi yang membutuhkan pertolongan dengan cepat. Nah kalau di Badung itu bayangkan ya dari Pantai Jimbaran ke Pantai Uluwatu itu dalam waktu cuma beberapa menit aja gitu ya. Jadi dengan jet ski itu bisa menolong ya pemain-pemain surfer yang luka ya, lebih cepat sekali gitu ya. Jadi ketika ada komunikasi ya di sini ada kejadian begitu ya, itu sangat efektif sekali. Nah harapannya kami memang nantinya alat-alat standar yang nanti ada di Buleleng ini tentunya kita sangat berharap bantuannya begitu sehingga nanti kami bisa bekerja lebih efektif. Baik Pak Agus, luar biasa sekali perbincangan kita dan sahabat Buleleng. Jadi nanti kita akan melanjutkan kembali, masih banyak lagi yang ingin saya tanyakan Niki, Pak Agus dan Bu Nana, tapi kita jeda sebentar dulu ya Chandra ya. Jangan lupa sahabat Buleleng, apapun aktivitas Anda tetap konsumsi ya Buleleng. Air minum kebanggaan warga Buleleng ya, kita bersama. Biko makan kembali setelah yang satu ini. Halo Semeton, Buleleng. Saksikan Bikom, Bincang Komunikasi, sebuah program dari Pemka Buleleng melalui Dinas Kominfo yang akan mengulik topik terkait pembangunan dan kemajuan Bumi Panji Sakti dari narasumber yang terpercaya. Satu episode setiap minggunya. Stay tune di channel YouTube Pemka Buleleng. Bikom, Bincang Komunikasi. Hai sahabat Buleleng, kembali lagi di Bikom Bincang Komunikasi masih di ruang Dinas Kominfo Buleleng bertepatan di BCC atau BCC. Baik Bu Nana, kita langsung saja dengan narasumber kita dengan Bapak Agus dan Ibu Nana. Kita langsung saja ya mulai kita dengan Bu Nana dulu. Nah Bu Nana, kan seperti yang kita lihat mengenai situasi nih, bagaimana sih cara mengelola situasi darurat seperti melakukan penyelamatan kepada korban tenggelam atau kecelakaan di sekitar perairan wisatawan. Silakan. Baik, terima kasih. Tentunya kita harus bersinergi dengan pihak-pihak lain ya. Kawasan wisata pantai itu paling tidak harus ada informasi terlebih dahulu mengenai bahaya, kemungkinan bahaya, the do's and don't, apa yang boleh dan apa yang tidak. Nah, kalau ternyata terjadi suatu kecelakaan di mana di bawah pengawasan atau pemantauan tim Balawista, sesungguhnya Balawista itu ada beberapa peran ya. Jadi ada yang berperan sebagai informan, ya, memberitahukan adanya bahaya. Kemudian ada yang berperan sebagai penyelamat yang langsung melakukan tindakan teknis. Ada yang melakukan komunikasi dan informasi ke instansi lain seperti misalnya rumah sakit atau puskesmas terdekat. Jadi apabila dalam pantauan seorang balawista ada tanda-tanda ya bahwa seorang pengunjung memerlukan bantuan atau terjadi kecelakaan, maka akan segera melakukan penyelamatan dengan peralatan yang dimiliki ya. Peralatan yang dimiliki tadi sudah disampaikan oleh Pak Agus, ada tube rescue dan sebagainya. Nah, tadi juga sudah disampaikan penyelamatan menggunakan tali gitu ya, tergantung kondisi masing-masing. Memang pada praktiknya seringkali memang berbeda dengan teori karena seringkali pasien atau korban itu melawan karena mungkin dia setengah sadar dan dia bereaksi terlalu keras. Nah, ini memerlukan keterampilan tertentu juga bagi balawista untuk menenangkan sehingga mereka dalam keadaan kalem. Dalam keadaan kalem setelah ditenangkan baru mungkin bisa diangkut. Nah, ini metodenya ada beberapa, mungkin Pak Agus secara teknis bisa menjelaskan lebih lanjut. Nah, apabila berhasil dibawa ke
ke pantai, pesisir pantai, tentu akan dibantu dengan pemberian nafas buatan terlebih dahulu. Membuang ini pun ada teknik-tekniknya ya, ada step dan SOP yang harus diikuti oleh balawista. Kemudian dipastikan bahwa makanya balawista terkenal dengan salam ada nafas ya, masih ada nafas, masih bisa diselamatkan, dilakukan bantuan lebih lanjut dengan komunikasikan dengan pihak rumah sakit gitu ya. Mungkin Pak Agus bisa menambahkan mengenai teknisnya, jenis peralatan dan tahap-tahap penyelamatannya, Pak Agus. Oke, jadi bisa kami tambahkan ya ketika kita mengawasi atau memantau daerah yang kita kita awasi itu ya. Nah biasanya kita memasang bendera gitu ya. Ya memang kita minta izin dulu dengan kepala desa. Ya kita selalu berkoordinasi dengan tokoh-tokoh masyarakat di sana atau pengelola gitu ya. Paling tidak kita. Nah ketika kita melakukan pantauan kita menaruh bendera gitu ya. Inilah lokasi-lokasi yang aman untuk kita berenang. Nah kadang-kadang masyarakat itu tidak mengerti fungsi bendera itu seperti apa gitu ya. Nah itu udah kami jelaskan, nih bendera ini adalah nanti Bapak berenang di antara bendera, di antaranya, bukan di luar bendera gitu ya. Nah kemudian semua aktivitas di antara bendera, nah itu menjadi tanggung jawab daripada lifeguard itu sendiri ya, dari pantauannya. Jadi ketika terjadi anggaplah mungkin dia berenang bisa gitu ya, ternyata kram gitu ya. Nah banyak sekali kejadian ketika dia snorkeling, kemudian ketika dia berhenti ada binatang bulu babi gitu ya, mungkin terinjak atau kena ubur-ubur gitu mamanya. Ini biasanya ubur-ubur yang agak membuat panik juga gitu ya. Jadi situasi seperti itu yang kadang-kadang tidak diprediksi oleh perenang itu sendiri gitu ya, atau pengunjung itu sendiri ya. Sehingga kita dengan mengetahui kondisi-kondisi seperti itu ya, nah kita memang harus sudah cepat membantu. Nah koordinasi yang kita lakukan adalah memang seperti tadi ada yang menolong. Nah siapa yang menolong? Ya pertama adalah mereka yang tadi berenangnya. Jadi di dalam lifeguard itu kalau dia bronze berarti dia berenangnya lebih kuat gitu ya. Kemudian life saving yang di bawahnya 200 meter gitu banyak. Ya kalau dia ini ya harus yang bronze yang berenang. Ya berarti semua lifeguard itu harus melakukan aktivitas itu. Nah karena ada alat, nah inilah yang membantu. Nah itu ya, makanya keperluan alat ini, kepentingan alat ini sangat membantu sekali. Ya semua diajarkan yang sama. Nah menggunakan alat itu, tapi kemampuan berenangnya saja yang membedakan. Nah ketika kita tidak punya boat rescue, berarti kan kita harus berenang. Nah inilah menjadi alasan bagaimana seorang lifeguard itu ada kategorinya lah begitu ya. Tapi pekerjaannya sama gitu ya, teorinya sama semua gitu. Hanya kekuatannya dia saja yang membedakan. Kemudian dievakuasi ke pinggir, kita berkoordinasi. Nah inilah ada teknik di mana kita akan latih lifeguard itu untuk bisa bagaimana kita mengangkat gitu ya, mengangkat pasien, terus kita mencari tempat yang aman dulu ya. Jadi ada SOP-nya namanya DRS ABC D gitu ya, ada itu saja sebenarnya yang dihafalkan. Jadi belajar di lifeguard itu tidak sulit ya, cuman menghafalkan DRS ABC D gitu ya. Nah yang D-nya biasanya kita menggunakan alat yang namanya AED. AED itu Automatic External Defibrillator. Jadi alatnya cukup mahal tapi sangat efektif itu untuk bisa untuk korban-korban yang tidak bernapas gitu ya, yang tidak bernapas dan nadinya tidak ada, biasanya itu sangat efektif sekali. Nah dari situ kita mengecek pasien, kemudian kondisi ya istilahnya kita melihat kondisi pasien itu apakah dia bernapas tidak gitu ya, kemudian kalau tidak bernapas dan sebagainya sudah harus kita mengontak untuk dibantu gitu ya, entah di nah kita bersyukur ada Bu Leleng
emergency service ya, ada ambulan itu ya. Nah kita sudah semua lifeguard harus punya itu nomornya ya, paling tidak itu ya, karena pelayanannya gratis itu memang ya, tidak berbayar ya, sehingga tenaga-tenaga medis yang untuk tindakan lanjut itu bisa lebih efektif gitu ya. Jadi kita sudah menolong dengan first aid-nya gitu, kondisi darurat pertama, untuk pertolongan lanjutnya bisa lebih efektif lagi gitu, sehingga kemungkinan pasien recover itu bisa lebih cepat gitu. Nah itu jadi, nah kemudian baru semua terlapor ini ya tertulis juga gitu ya, apapun yang kita lakukan, kegiatan apapun, kejadian apapun itu tertulis, terlapor gitu ya, sehingga pihak-pihak nanti entah keluarga dan sebagainya menanyakan kondisi bagaimana korbannya bisa terjadi seperti apa, kemudian kita kalau mungkin sampai meninggal gitu mamanya. Nah ini kan ada proses lagi dari kepolisian. Nah data-data itulah yang kita bisa berikan informasinya. Jadi begitu model koordinasi kita dengan pihak-pihak terkait. Nah Pak Agus, Buleleng ini kan memiliki garis pantai yang sangat panjang Pak Agus nih. Nah di mana saja sih titik jaga Balawista nih? Pertama kita memang melatih semuanya begitu ya, semua titik-titik dari timur Tembok ya, desa Tembok, Tijakule itu, Sabon Dalam, itu semua ada tenaga lifeguardnya, sampai di Pejarakan, Geroga, atau pemutaran lah gitu, dari pemutaran Pejarakan, Geroga itu sudah ada tenaganya, sudah ada gitu ya. Tapi sekarang di antara itu ya, seperti di Sambangan ya, terjun Sambangan, kemudian di pantai Lovina itu ya ada semua tenaganya. Nah cuman sekarang kita hanya punya pos yang hanya di Sangsit gitu, makanya dibilang pos Sangsit, Balawista pos Sangsit saja, karena pemerintah desanya memang sangat berkepentingan sekali dengan keselamatan di pesisir itu. Nah cuman memang ya kami kalau di Sangsit itu hanya bertugasnya Sabtu dan Minggu, jadi tidak hari-hari biasa. Dan inilah karena kami adalah volunteer semuanya, relawan, tidak dibayar, tapi kita melakukan jasa-jasa ya seperti itulah. Jadi kami dengan sukarela, senang hati menjaga semua pantai itu sebenarnya. Nah dan kita kadang-kadang di Pasir Putih sekarang yang paling ramai ya. Pasir Putih ini banyak pengunjung lokal di sana, dan di sana juga ada alat-alat. Nah syukurnya di sana fasilitas alat-alat yang mengambang begitu, seperti ada bebek, kemudian ada kano. Nah ini sebenarnya sebuah alat yang nantinya bisa membantu proses proses kalau ada yang tenggelam gitu ya. Jadi gitu, kalau dia jatuh ya kita bisa bantu dengan alat yang lain. Jadi alat-alatnya lebih banyak di sana sebenarnya gitu. Padahal kita kalau ada yang menyewakan ban begitu ya, itu sebenarnya sangat membantu kita gitu ya. Jadi alat-alat pengapung itu penting juga sebenarnya bagi kita gitu ya. Sehingga kadang-kadang kalau di di Kuta gitu ya, kita bilang alat-alat pengapung ini karena bisa dipakai untuk berolahraga, sehingga menarik juga gitu disewakan dan sebagainya. Nah itu yang panjang pantai yang ini di setiap titik dari di kolam renang, di air panas di Banyuedang, itu juga ada. Sudah kita latih juga, ada 2 tenaga di sana. Jadi sebenarnya tidak hanya itu saja ya, tadi kita juga pihak swasta ya, jadi Hotel de Lovina itu ya, itu juga tenaga lifeguardnya dari kita semua. Terus kemudian, nah yang paling penting adalah bagaimana sekarang Lovina ini ya, Lovina ini ternyata tamunya yang banyak, tamu-tamu bule itu, ya tamu-tamu pendatangnya. Kalau kita bandingkan dengan daerah yang lain, kita selalu ketemu tamu bule itu di sana gitu. Artinya bule itu dari luar lah gitu ya. Nah itu sebenarnya ada posnya di sana gitu, kalau bisa gitu ya. Sehingga dari ada posnya, ada tenaganya. Nah tenaga inilah nantinya mudah-mudahan bisa dikoordinasikan dengan pihak-pihak yang nantinya bisa ya paling tidak secara profesional mereka dihargai begitu.
begitu. Baik Pak Agus. Nah Bu Nana, jadi tadi kan sudah sempat disampaikan bahwa Balawista ini memiliki beberapa peran ya, diantaranya penyelamatan, kemudian ada. Nah terkait dengan peran edukasinya itu bagaimana Bu Nana? Bagaimana mengedukasi mungkin masyarakat atau wisatawan tentang pentingnya keselamatan wisata tirta? Ya, baik. Terima kasih Mbak Dewi. Kami tadi sudah sampaikan juga bahwa kami bekerja sama dengan instansi pendidikan ya, dengan sekolah-sekolah, dengan kampus juga ya, kami dari Undiksa dan Udayana. Kami melakukan program World Drowning Prevention itu setiap tahun, di mana kami roadshow dari sekolah ke sekolah untuk memberikan edukasi, memberikan sosialisasi mengenai pencegahan tenggelam ke terutama pesisir-pesisir ya, daerah-daerah pesisir. Kemudian kami juga melakukan kegiatan NIPERS, pelatihan NIPERS itu sudah beberapa tahun kami lakukan. Artinya kami mengajak anak-anak kecil ya antara 5 sampai 14 tahun gitu ya, untuk bergabung bersama kami melakukan pelatihan pengenalan keamanan berwisata di pantai. Itu di Sangsit, di Girimas, di Pantai Penimbangan kami keliling biasanya ya, dari waktu ke waktu, dan biasanya pengunjung-pengunjung yang sedang berada di pantai itu anak-anaknya tertarik untuk ikut. Itu lumayan banyak pesertanya sebenarnya. Kami gabungkan juga dengan permainan-permainan, kami gabungkan juga dengan pengenalan berbahasa Inggris, sehingga itu menjadi terintegrasi gitu ya, tambah menarik. Ada anak-anak kecil yang sangat trauma dengan air karena dia pernah jatuh dari jukung segala macam, menyentuh air saja takut gitu ya. Tapi kami setiap minggu itu kami lakukan, setiap hari Minggu. Kadang-kadang kami mengundang juga teman-teman dari Basarnas, dari Polair UD untuk datang, dari kedokteran ya, kedokteran hewan, untuk bercerita mengenai ikan-ikan yang yang mati segala macam. Itu membuat jadi lebih menarik. Demikian pula kami kemas dengan peningkatan kesadaran mengenai kebersihan lingkungan pantai ya. Kami mengajak anak-anak untuk membersihkan pantai terlebih dahulu baru beraktivitas. Dan seringkali anak-anak langsung teriak kepada bapaknya, jangan buang sampah, karena mungkin ini tentang perilaku juga ya. Pengunjung pantai juga seringkali memasukkan puntung rokok ke dalam pasir segala macam. Nah, sekarang dengan edukasi ini anak-anak bisa jadi polisi gitu ya, mengingatkan orang tuanya gitu. Kemudian kami juga terlibat dalam pembentukan kelompok Pokdarwis ya, kelompok sadar wisata, yaitu di Giri Emas, dengan perhatian lebih kepada pesisirnya. Kemudian kami juga tentu di sosial media, Pak Agus lumayan aktif ya untuk memberikan sosialisasi informasi mengenai kecelakaan yang ada di laut atau bahaya-bahaya yang mengintip. Kemudian kami juga pemasangan informasi-informasi seperti banner tadi juga. Setiap kali kita berada di pantai, seringkali kami keliling juga mengedukasi, ini boleh, ini tidak boleh, Bapak dari mana, segala macam. Dan juga kami sering melihat juga wisatawan atau pengunjung lokal yang berendam pasir dan itu mereka ternyata masih kurang pengetahuan, sehingga mereka berendamnya itu di jam yang tidak tepat, sehingga ada yang pingsan karena terlalu dekat dengan air sehingga jadi kambang dia. Nah, hal-hal seperti itu kami edukasi langsung begitu ya, boleh berenang dan tidak boleh berenang. Demikian pula ketika ada melintas misalnya jet ski atau ya mesin-mesin yang berlalu lintas di antara orang-orang yang berenang. Nah, ini juga kami edukasi langsung. Kemudian kami juga melakukan kegiatan tahunan yang bersifat game atau lomba-lomba ketangkasan, kreativitas, ya itu juga meningkatkan minat dari anak-anak kecil, karena setelah itu mereka akan mendapatkan hadiah dan juga menjadi tontonan juga bagi pengunjung yang lain dan meningkatkan ketertarikan juga bagi mereka. Seringkali kami mendapat tambahan peserta baru pada on spot gitu ya, langsung di lapangan gitu. Boleh nggak ikut, syaratnya apa dan sebagainya. Cuman karena keterbatasan kami, kegiatan NIPERS sementara ini masih vakum ya. Yang kami lebih sekarang utamakan adalah roadshow aja.
roadshow ke desa-desa, ke pesisir-pesisir dan ke sekolah-sekolah untuk meningkatkan paling tidak awareness, kesadaran berwisata yang aman di pantai. Itu saja. Ya. Dan mengenai tantangan nih Bu, pasti kan sesuatu itu pasti dalam kegiatan pasti ada tantangannya ya. Iya. Nah, bagaimana sih tantangan utama bagi Balawisata Buleleng dalam menjalankan tugas sebagai lifeguard nih untuk di tengah perkembangan industri pariwisata? Iya, tentu banyak sekali tantangan yang kami alami di lapangan ya. Paling utama adalah mengenai keberadaan fasilitas penyelamatan. Ini kami masih memerlukan bantuan dari berbagai pihak. Sehingga kami bisa melakukannya dengan standar yang seharusnya. Sementara ini yang kami lakukan memang volunteer. Kami kalau tidak dengan kita juga kerjasama dengan Fakultas Ekonomi Undiksa, jadi melakukan pengabdian seperti itu. Tapi kalau untuk peralatan itu kami mendapat bantuan dari Balawista Badung, dari Balawista Indonesia. Nah, sementara ini kami sangat membutuhkan bantuan dari pemerintah untuk keberadaan peralatan-peralatan itu. Kemudian yang menjadi tantangan adalah juga cakupan area yang cukup luas, kemudian juga peningkatan jumlah pengunjung ya dengan berbagai latar belakang, demikian juga dengan perilaku pengunjung yang mungkin juga kita harus waspadai. Ini menjadi tantangan tersendiri. Tetapi bahwa kami sudah memiliki paling tidak 2-3 orang di masing-masing desa yang bersentuhan dengan pesisir, itu sudah cukup bagus sebenarnya. Ya. Nah, tadi kan sudah jelaskan mengenai motivasi, edukasi, dan juga ada tantangan. Ya, nah, bagaimana nih untuk harapan dan visi Balawisata Buleleng dan untuk masa depan dalam meningkatkan efektivitas dan juga jangkauan pelayanannya dalam menjaga keselamatan, terutama di wilayah Buleleng? Silakan, Bu. Iya. Jadi kita berupaya sekali untuk meningkatkan pelayanan kami dalam penjagaan wisata pantai. Kami tentu yang menjadi visi utama kami adalah meningkatkan keselamatan ya, mengurangi jumlah korban ya yang diakibatkan oleh kecelakaan dalam berwisata. Kami ingin terlibat secara formal juga ya dalam hal ini. Mungkin naungan yang menjadi naungan aktivitas kami adalah pemerintah, karena selama ini kami sesungguhnya adalah SK-nya dari Kepala Desa Sangsit. Tentu untuk menjamah dari barat sampai ke timur Kabupaten Buleleng kami memerlukan legal yang lebih formal, legal yang lebih cakupannya lebih luas dari pemerintah. Dan pengakuan seperti ini sudah kami koordinasikan dan komunikasikan dengan pemerintah. Mudah-mudahan dalam waktu cepat kami bisa mendapat legalitas, dan juga seperti tadi disampaikan Pak Agus, terutama di titik-titik yang benar-benar menjadi daerah tujuan wisata seperti Lovina gitu ya, itu sudah out of question ya, sudah sangat penting adanya pos penyelamatan pantai, dan bersama pemerintah dengan Dinas Pariwisata kami sudah membahas hal tersebut. Mudah-mudahan realisasinya cepat. Mungkin Pak Agus bisa menambahkan? Ya, betul sekali ya. Jadi visi ke depan itu memang tantangannya adalah memang sinergitas daripada semua pihak gitu ya. Makanya kami juga penting ya, masyarakat itu keberadaan Balawista ini sangat didukung lah begitu ya. Jadi nah itu yang mungkin yang sangat krusial adalah bagaimana sekarang ini kan kita punya alat ya, alat-alatnya itu kita taruh di mana ini gitu ya. Sedangkan mobil saya ini cukup bawa alat beberapa saja gitu. Kalau sudah bawa rubber boot, yang alat yang lainnya udah nggak bisa lagi gitu ya. Udah penuh mobilnya itu gitu ya. Nah sehingga kalau ada pos gitu ya, pos paling enggak alatnya di sana udah ready gitu loh. Nggak harus gotong-gotong kemana-mana, setiap ada kegiatan kita gotong gitu loh. Nah ini juga mungkin sangat kami harapkan bagaimana ada tempat-tempat yang bisa nantinya kita gunakan untuk paling tidak menempatkan alat gitu ya. Ya jadi 3 meter bayangkan ya, masa mobil udah nggak muat itu semuanya, alat-alat saya itu udah penuh semua ya, apalagi sekarang dengan adanya bot itu, sehingga saya hanya berusaha untuk membeli stand up paddle ya. Stand up paddle itu bisa ditiup gitu ya, panjang 3 meter. Kalau kita bawa kemana-mana lebih simple gitu ya,
kita tiup itu, kemudian kita bisa melakukan pertolongan. Nah, ini harapan saya ya, sinergitas dari Pentahelix gitu ya, dibilang ya, seluruh pihak. Keberadaan Balawista di Buleleng ini memang menurut saya sih perlu gitu ya, mengingat kejadian kecelakaan terhadap wisatawan dengan karakteristik yang sangat berbeda-beda ya. Kadang-kadang kita akhirnya menyalahkan wisatawannya gitu ya, padahal kita perlu mengantisipasi sebenarnya. Kalau sudah tahu bahaya, sudah tahu karakteristiknya wisatawan seperti itu, maka kita harus bagaimana gitu ya. Nah, ini yang penting sekali ya. Nah, keberadaan Balawista itu adalah pemantauan ya, pencegahan ya, itu ya. Kita memantau, mencegah. Ya, itu fungsi utamanya gitu. Bukan sudah tenggelam baru dicari gitu ya. Laporannya sudah terlambat biasanya. Nah, itu yang kami harapkan. Nah, kemudian kami juga perlu peningkatan kompetensi. Peningkatan kompetensi daripada relawan-relawan kita. Kemudian bagaimana nanti secara profesional mungkin nanti mereka bisa bekerja dengan baik begitu ya, sehingga ini menjadi satu kesatuan pariwisata adalah meningkatkan kesejahteraan lah begitu ya. Nah, jadi masyarakat yang mungkin ya selama ini tidak bekerja dengan keterampilan Balawista ini, mereka sudah punya juga ya visi kedepannya lah untuk keluarganya begitu ya, sehingga dari sini mereka bisa hidup begitu. Nah, ini harapannya ke depan seperti itu. Dan tentunya Balawista tidak berhenti di sini saja, kita ada kegiatan internasional juga nanti bulan Juli Agustus, mudah-mudahan kami diundang lagi ya ke Penang, Malaysia ya. Dan ini kita kerjasama dengan pertahanan sipilnya. Jadi kalau di sana tenaga lifeguard itu dipegang oleh pertahanan sipil ya. Jadi kita diundang sebagai narasumber biasanya di sana. Nah, ini kegiatan-kegiatan kita ini sangat internasional, jadi adik-adik yang sangat berminat nanti welcome begitu ya. Silahkan datang ke kami karena kita ada nippers yang tidak bisa berenang, kemudian bisa berenang, dan kemudian kalau mau bisa menolong. Nah, ini sangat penting sekali ya. Karena tidak semua orang yang belajar berenang itu, kalau saya lihat di kolam renang, saya hitung seluruh Buleleng sedikit sekali yang berenang begitu ya. Tidak, tapi kalau di pantai banyak yang berenang tapi tidak bisa berenang begitu. Nah, ini hanya rendam-rendaman saja. Nah, ini juga menjadi kekhawatiran kita ke depan kalau nanti ada musibah itu gitu ya. Caranya sendiri Pak untuk mungkin menghubungi Bapak dan Bu Nana itu kalau ingin mungkin mengikuti pelatihannya atau mungkin kegiatan-kegiatannya, caranya gimana Pak? Ini Buleleng pasti penasaran. Berarti kami harus kasih nomor ini boleh, kepada Kominfo-nya ini ya. Medsosnya juga Pak, silakan. Terima kasih banyak ini. Nah, jadi tentunya di sini kami juga sangat berterima kasih sekali dengan Kominfo ya. Dengan sosialisasi seperti inilah kami harapkan jadi kepada kita semua ya, siapapun yang berkepentingan, jangan bayangkan bahwa Buleleng itu aman gitu ya. Karena pepatah sudah mengatakan air tenang tapi menghanyutkan begitu ya. Kondisi tenang tapi celengnya hilang gitu. Celeng bertegulnya hilang gitu ya. Nah, itu sudah pepatah seperti itu gitu loh. Jangan terlalu kita ini. Nah, ini buktinya kita rata-rata 4 orang meninggal. Jadi dalam setahun itu ya, dari berbagai kondisi 4 orang meninggal. Kemudian biasanya kalau di hari waktunya itu Sabtu Minggu dia. Jadi yang terbanyak itu di Sabtu Minggunya. Jadi berarti orang-orang itu kalau ke wisata tirta begitu istilahnya, ke air itu rata-rata ya seperti itulah gitu. Jadi kami kumpulkan itu data-datanya, ternyata seperti itu kondisinya gitu. Ya, itu saja, mungkin mudah-mudahan nanti Kontaknya. Oh ya, kontaknya ya. Kontaknya kalau kami 0881 038 744 548. Oke, nanti dicantumkan di bawah itu ya. di deskripsi. Kemudian medsosnya kalau ada? Medsosnya kami biasanya di Facebook ya, Facebook juga. Ada satu lagi North Bali, Live Surfing North Bali gitu. Live Surfing North Bali. Live Surfing North Bali. Jadi kegiatannya kami sedang
aktif untuk membuat komunitas yang namanya stand up paddle. Kalau di Bali Selatan itu adalah surfing ya. Kalau kita di Bali Utara, nah kita harus punya salah satu ikon kita namanya stand up paddle. Kita mendayung di atas papan gitu ya, bisa sambil ngopi di tengah gitu ya, sambil nonton lumba-lumba gitu ya. Ini sudah kami lakukan gitu. Jadi saya sudah, nah harapannya ini terbentuk model-model komunitas-komunitas seperti ini ya. Jadi samping ada mancing ya, sekarang sudah kami juga bersama Pok Mawas Banyuning ya, kita ikut juga di membuatan rumpon di tengah gitu ya, dengan memperhatikan keselamatan semuanya gitu. Jadi silakan kontak kami ya, dan kami tentunya banyak kegiatan yang nantinya bisa kami membantu juga. Jadi pendampingan juga kami lakukan. Jadi kami juga sering mendampingi murid-murid internasional ya di Badung ya, di Bali Selatan. Kalau dia berlibur di Bali Utara itu kegiatannya adalah snorkeling. Nah ini kita bantu untuk pendampingannya. Jadi luar biasa kami sudah sering lakukan. Kemudian juga kami sempat mendampingi atlet-atlet yang open water ya di Pantai Lovina itu ya. Jadi bekerja sama dengan ya, BPBD, Angkatan Laut juga, lupa kami ya. Jadi Angkatan Laut juga ikut berperan. Kemudian Polairut ya, dan juga masyarakat komunitas lainnya seperti Pok Mawas itu. Baik, terima kasih sekali Pak Agus dan Bu Nana sudah berkenan hadir di Bikom dan berbincang ya dari tadi mengenai banyak sekali tentang Balawista, dan harapan kami tentunya sahabat Buleleng yang ada di rumah juga jadi semakin terbuka ya mengenai informasi tentang Balawista, dan setelah ini banyak juga nanti yang telepon untuk ikut bergabung ya Bu Nana dan Pak Agus. Sekali lagi terima kasih. Sama-sama. Terima kasih. Baik sahabat Buleleng, demikianlah Bikom edisi kali ini. Terima kasih yang sudah menyaksikan dari awal sampai akhir ya Chandra ya. Kami pamit undur diri, sampai jumpa di episode berikutnya. Terima kasih.